Halo guys, kita berjumpa lagi dengan Bang Muha. Oke, kali ini Bang Muha gak sendirian. Bang Muha sekarang lagi ditemenin sama pimpinannya bonek Surabaya. Nah, ini adalah salah satu capo. Capo itu dirijen, ya, di salah satu supporternya Persebaya Surabaya. Oke, iki sapa Cak? Jenenge Cak? Agus Mimin Tesi. Oh, Cak Tesi. Ya, Cak Tesi itu punya YouTube. Apa Cak YouTube-nya, Cak? Cak Tesi. Cak Tesi, bisa dilihat juga. Nah, sekarang ini lagi pengen ngobrol dengan Cak Tesi tentang anak muda ya. Karena kita kan ketahui Cak Tesi itu capo. Capo itu apa, Cak? Ya iku mawat Dirijen. Dirijen. Pemimpin di tribun untuk mendukung tim kebanggaannya. Oh, jadi pimpinan tribun. Ya, nanti kita lihat simak sedikit cuplikan tentang Cak Tesi di tribun. Nanti ada ya, kita putarkan. Iya. Terus sejak kapan, Cak? Sejak tahun berapa, Cak? Kalau masalah dirijen ini ya waktu zamannya 2006 di Gelora 10 November Tambak Sari sampai di Bung Tomo sampai sekarang ini. Sejak 2006. Lumayan ya, udah berapa tahun ya? Berapa tahun ya? Iya, 2006 sampai saiki 2022. Ya dihitung aja, Mas. Pirang tahun. 10 tambah ya cepat lu gue dari 15 tahun lebih ya. Ya. Suwi lo. Lama ya ternyata. Sudah makan asam garamnya tribun ya. Mimpin di luar kota juga gak, Cak? Ya dulu pernah 16 tahun. Saya dulu kalau di luar kota itu zamannya 2001, 2002. Saya tuh gandeng sama Mas Hamim. Kalau tiap di luar kota, kadang-kadang kalau Mas Hamim sendirian, saya dampingin dia di atas sampai di Tambak Sari. Tambak Sari saya megang drum. Kalau pas dia sendirian lagi, tak dampingin lagi di atas. Akhirnya saya bikin sendiri di belakang gawang bareng sama teman-teman Bonref dulu, Mas Arif sama Mas Puyek. Akhirnya ya sampai sekarang sama Mas Puyek di tribun itu. Oh, berarti awalnya 2001-an ya, yo. Berarti tambah lama banget ya. Udah lebih dari 20 tahun loh, Cak. Iya. Wih, semangar ya. Istimewa. 20 tahun itu perjalanan paling asik apa, Cak? Perjalanan paling asik ya kalau luar kota ya. Bareng-bareng, habis itu kumpul bareng-bareng, dukung, diberi kemenangan, gembira bareng-bareng di tribun gitu. Paling jauh kemana, Cak? Paling jauh ya di Balikpapan, di Kalimantan, Bogor, Bandung, Cilegon, semua lah. Balikpapan naik kapal? Kapal. Berapa hari, Cak? Kalau Balikpapan itu 3 hari 2 malam. Kalau di Kalimantan kemarin naik pesawat. Tapi paling jauh lagi pernah lihat Cak Tesi dukung tim PON di Papua. Ya. Itu paling jauh, Cak. Iya paling jauh, tapi kan itu bukan Persebaya ya. Ya, tapi hanya mendukung tim PON Jatim, Jawa Timur. Oh, berarti Cak Tesi ini bukan cuma capo di Persebaya, tapi juga pimpinan dirijen di PON Jatim. PON Jatim. Berarti ibaratnya apa ya, senior supporter lah
Ya, lek gak ono Cak Tesi gak rame ngono Cak yo. Iya. Pernah juga Cak Tesi kalau Indonesia main di Jawa Timur, di Surabaya, Cak Tesi ribut juga enggak? Capu juga enggak? Saya sih jarang nonton Indonesia, cuma waktu di Sidoarjo kemarin. Ya. Saya niatnya nonton di tribun, tapi teman-teman pada mendorong saya, hanya saya turun ke bawah, jadi dirigennya teman-teman supporter yang mendukung Indonesia. Oh, terus berarti itu ibaratnya pilihan rakyat lah Cak. Kayak saya ditolak Cak. Jadi sudah jalannya. Hidup jadi seorang supporter. Suka dukanya apa sih Cak? Jadi supporter yang sudah lebih dari 20 tahunan itu Cak. Kalau sukanya itu ya kalau kita nonton luar kota pas Persebaya diberi kemenangan, kita capek-capek tapi Persebaya menang. Itu kalau dukanya ya kita di luar kota, kalau di luar kota kita dukung susah-susah, begitu Persebaya kalah, mainnya jelek, ribut sama supporter tuan rumah, ribut sama warga, itu yang paling sedih. Oh, ribut ya, ngomong-ngomong tentang ribut. Soalnya kan kita ketahui supporter itu di mata orang-orang ya, di mata apa namanya orang awam lah Cak, supporter itu dianggap barbar. Bener nggak sih Cak? Enggak yo. Kalau masalah barbar, emang supporter kan emang nggak satu orang, supporter ini ribuan. Berarti yang separuh baik, separuh ada yang buruk. Nah, berarti kalau yang baiknya ya pasti baik, kalau buruknya ya pasti buruk. Berarti akhirnya orang-orang anggapnya yang tepat ada yang buruk, akhirnya yang lainnya jadi korban semua. Berarti misalnya ada supporter A, ya supporter buruk misalnya, akhirnya si B, si C yang udah baik di Indonesia akhirnya juga ikut dari jelek juga. Wah, supporter semua itu sama, buruk semua gitu. Terprovokasi akhirnya membangun image di masyarakat supporter itu barbar. Ya. Oh gitu. Kalau misalnya ada supporter A baik, terus dilihat orang se-Indonesia baik lah. Akhirnya kan supporter B, C, D, E kan, supporter ini baik-baik, nggak ada yang jelek lah. Gitu. Oke. Berarti seharusnya yang perlu diperbaiki ini supporter itu apanya aja? Anak-anaknya. Kalau perlu dirubah ya seperti kayak sifat, perlakuan. Kalau misalnya main di luar kota, di luar kandang, saat mendukung tim kebanggaannya, dia tetet bawa bis, motor, mobil, estafet atau apa aja, jagalah sopan santun. Berarti kalian mau berangkat kemana? Misalnya saya mau berangkat ke Jogja. Ke Jogja kan saya melewati berapa kota? Dari Surabaya ada Mojokerto, Jombang, habis itu Nganjuk, habis itu Cirebon, Madiun, sampai ke Jogja. Berarti berapa kota, kayak Solo juga. Berarti berapa kota yang dilewatin tadi itu kalau kita sopan dari kota A, B, C, D sampai Z, akhirnya kita menuju sampai D, misalnya dari E-nya kita sampai kotanya aman kan, nggak masalah. Kita pulang juga pasti disambut sama warga juga. Oh kemarin lo bonek ini lewat sini baik, sopan, kita seneng, kita pulangnya ayo kita sambut yuk, kita kasih aqua, kita kasih makan. Nah kan pasti kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita berangkat, bonek tadi berangkat rusuh, terus nggak usah nyebutnya supporter lain lah, terus langsung aja bonek lah yo. Bonek berangkat rusuh nang A, nang B, nang C sampai nang D. Oke, mulai dituteni, akhirnya kita pulang kan diserang juga. Jadi dari sifat kita sendiri sebagai supporter. Kalau misalnya yore aku ki main nang gone Jakarta, aku ngelewati ribuan kota, berarti aku harus sopan santun sampai kota-kota lain. Kalau misalnya kita sopan santun sama kota-kota lain kan juga seneng. Gak apa-apa masalah bonek iki api-api kok wonge kok. Akhirnya kamu kan duwe pikiran, wis aku tak dari aqua, dari jajan kayak bonek lah, akhirnya kayak gitu. Berarti yo oknum, balik lagi ke oknum ya yo. Aslinya supporter semua, aslinya sama sih ya supporter semua. Mungkin ya apa ya? Hanya beberapa oknum yang memprovokatif, akhirnya kena semua. Paling parah aja, paling parah itu apa sih yang menyebabkan apa ya? Gesekan ya, paling parah aja. Kalau gesekan itu awal pertama pasti ya kalau kita di luar stadion ada supporter tamu ini, dulu kan ada supporter kan cuma satu.
supporter tuan rumah ini hanya satu. Misalnya bonek mania semua ya kan ya. Dan sekarang kan enggak, ya kita bukan menjelek-jelekan ya. Ada ultras, ada hooligan, ada kasual, ada mania. Nah nanti yang ditakutin kan 3 supporter misalnya baik, seperti misalnya ini ya, mohon maaf, misalnya si A, si B, si C baik, si D jelek. Nah supporter tamu ini disambut sama A, B, C, tapi yang D ini nggak mau nyambut, maunya nyerang lah. Akhirnya kan kita jadi ribut sama si D, tapi akhirnya kan si C, si D kan, si B, si A kan juga ikut juga akhirnya. Karena dia. Nah, gitu loh. Kalau dulu kan maniak semua, tuh rata-rata ributnya mungkin ada provokator di tribun. Jadi misalnya kita yang main Persebaya, misalnya si A lawan si B main, lah musuhnya Persebaya ini si C, misalnya rivalitasnya si C sama si D. Nah di tribun tamu tuh, di tribun tuan rumah itu, di tribun VIP itu mesti ada provokator ngeluarin sal musuhnya bonek, rivalnya bonek, akhirnya lempar jadi bentrokan besar gitu. Awalnya 1 orang 2 orang, tapi orang ini tambah didukung, nggak tambah dipegang, nggak tambah ditangkap, tambah didukung sama supporter tuan rumah. Akhirnya ribut kecil sama sini, akhirnya yang lainnya ikut semua. Ikutan ya. Oh bonek kurang ajar, nyerang tribun VIP lah, akhirnya tribun lainnya kan ikut nyerang juga. Begitu. Yang dulu saya tahu kalau tiap luar kota, zamannya saya sering nonton di luar kota, mesti ributnya kayak gitu. Terus biasanya ya, Cak Tesi ini kan ibaratnya Capo paling suka perdamaian ya. Melihat konten-konten Cak Tesi suka perdamaian. Apa sih biasanya ono kejadian kayak gitu ya? Ada kejadian kayak gitu rusuh rame, Cak Tesi apa responnya? Ngelerai atau piye ya? Saya lihat dulu Mas, waktu itu ini tragedi Sleman ya. Tragedi Sleman kemarin 2018, saya di Sleman. Di Sleman itu ada keributan kecil, BCS sama teman-teman bonek. Di atas tribun sama di bawah lempar-lemparan batu. Saya ada di situ posisi. Saya kan mikir, biarpun iki saudaraku, biarpun iki nyerang nang bonek, gak harus sapa sing salah, sapa sing bener, aku harus nengah-nengahi. Gak tambah aku provokator, gak tambah aku nyerang. Kayak misalnya aku iki musuhku, iki abadiku, ya wes, ayo serang wisan, ngono. Tapi kan dulurku, Sleman dulurku, bonek ya dulurku. Berarti kayak apa carane? Ojo sampai ono gesekan. Akhirnya aku langsung ke tengah-tengah, bonek tak stop, BCS tak stop, akhirnya berhenti semua. Akhirnya saya tribunnya BCS, saya nyanyi sini. Sleman sana bonek di mana-mana kita saudara. Akhirnya sampai selesai pertandingan aman. Dulur mana balik mana api ya. Ya. Kira-kira Cak nih, kira-kira kalau di Indonesia ini dengan ribuan supporter, iso nggak Cak? Satu tribun terus apa yo? Gak ono gesekan, bisa nggak bersatu? Bersatu maksudnya? Bersatu ibaratnya, terus gak ono perselisihan mana semua supporter. Mustahil atau bisa? Masalah kita ingin damai sama rivalitas itu bukan dari kita pribadi Mas, semua itu ada alurnya. Dari Gusti Allah juga, dari niat kita juga. Dulu supporter Indonesia itu semua musim bonek, Sleman, PSS Sleman, Makassar, habis itu Lamongan, semua kan musim bonek. Medan, Panaja kan semua itu benci sama bonek. Semarang musuh bebuyutan semua. Kenapa Bandung lah, tapi buktinya kan bisa damai sama bonek karena kita punya niatan, sama-sama punya niatan baik. Dari kita pribadi, aku gak punya dendam sampai kamu. Arono, ya sama kita juga gak punya dendam. Yaudah yang dulu yang sekarang kita bersalaman. Nah, hanya pertemuan pertama sebelum pertandingan kita ketemu, kita ngobrol udah. Besoknya ada pertandingan. Nah, besoknya ada pertandingan beda orang lagi. Ini yang damai, yang lainnya kan belum damai. Belum ngerti ya. Akhirnya kita boikot ini, teman-teman supporter ini kita boikot biar nggak diserang. Akhirnya alhamdulillah sampai selesai pertandingan aman. Besoknya putaran kedua kita ke sana. Nah, yang damai sama bonek, yang damai sama musuhnya bonek tadi ini kita berangkat. Yang belum damai nggak berani berangkat. Hanya yang ini berangkat ke sana aman. Baru besoknya ada pertandingan lagi.
baru datang tambah banyak, baru bisa nerima, kita bonek juga tambah banyak yang di sana gitu. Oh, awal-awal. Berarti dari sifat kita sendiri, kalau misalnya kan provokator kan juga banyak aja. Yeah. Berarti kalau misalnya niatnya udah baik, oh ya bisa aku pengen damai mbek bonek. Marang siapa yang tak hubungi kira-kira ya? Oh ya si A, telepon. Gimana Mas, kita mau damai ini. Oh ya nggak apa-apa, oke siap. Nah, akhirnya kita cari celah gimana caranya bisa damaikan. Dulu kenapa ya? Ini bukan membuka luka lama aja, tapi sebagai pembelajaran. Dulu kan kata sih tadi bilang dulu bonek itu dibenci banyak supporter. Kenapa ya? Loh, kalau dulu kan emang tidak ada koordinasi Mas gitu loh. Oh. Dulu kan tidak ada koordinasi, tidak ada Tahun berapa HP, dulu ya? tidak ada HP, tidak ada apa dunia maya. Berarti kan kita kan asal Kesannya ketemu kesannya kan gitu. buruk ya. Berarti kita kan asal ketemu. Tiba-tiba 8 besar main di satu stadion, di stadion si A. Ya. Yang main B, C, D, E, 4 tim kan kita kan nggak pernah ketemu semua. Ya. Nah, kita ketemu di sana bareng, ya kita nggak ada apa-apa, mungkin ada timnya kalah, wah anjing timku dikalahin sama si A, saya nggak terima, nyerang, akhirnya jadi keributan. Jangan timku dikalahkan sama itu, ayo serang sana, serang, lah akhirnya kita jadi keributan. Hanya lama-lama timbul ada HP, ada dunia maya, kita saling ngobrol lewat dunia maya, akhirnya tukar HP, ketemu baru. Berarti ada peran teknologi lah gini ya. Berarti peran teknologi media sosial itu penting berarti menurut sampai aja. Ya kalau dulu, sekarang waduh tambah nggak karuan Mas. Kenapa itu? Media sosial tambah dibuat mainan-mainan sama supporter provokator, ngedit video, ngedit foto, ditunggu balik gini gitu. Sebenarnya misalnya nih mohon maaf ya, misalnya kalau si A sama si B ini musuhan kan, sebenarnya damai, si A sama si B ini damai, tapi si C ini nggak suka sama si A, hanya dia bikin IG, dia bikin Facebook, dia provokator, ya. Dia jadi supporter si B, si A ini di logonya atau kata-katanya dibuat rasis, biar anjing ternyata si B ini musuh sama kita lah, kayaknya jadi musuhan. Padahal ini orang biasa bukan supporter gitu. Ada ya, berarti orang-orang yang mencari keuntungan dari perselisihan. Walah. Makanya kalau misalnya kemarin itu mau dunia maya mau di stop, mau diberhentikan, ya nggak masalah diberhentikan, biar bener-bener nggak ada dunia provokator. Kalau mau dinyalakan lagi harus daftar misalnya. Oh ya, aku dua IG, aku harus daftar. Nah, gue polisi misalnya, daftarnya nang polisi, apa nang gue presiden, apa nang sopo. Saya daftar, saya daftar IG. Namanya siapa? IG, alamatnya mana? Saya daftar WA, ini alamatnya, ini rumahnya. Saya daftar ini jenenge TikTok, saya daftar Facebook lah. Kan ada semua kan, kalau saya macam-macam di dunia maya kan saya langsung ditangkap. Oh ya, benar-benar. Itu yang benar. Tapi kalau misalnya dunia maya ini nggak ada kayak gitu, wong asal gawe kan bisa aja. Saya punya IG 1 misalnya. Oh ya rek, aku pengen provokator nang ngene si A ning si B nang si C. Wis aku tak gawe gimana? Gawe IG papat. Lah, saya megang jadi supporter A, jadi supporter B, jadi supporter C. Ya kan bisa aja. Oh, berarti saya ngomen, wah itu anjing itu. Wah, itu jancu itu lah, kan akhirnya kan jadi ribut. Orang mikirnya tuh kalau ada yang provokator di komenan atau di dunia maya, orang langsung kepancing kan gitu, langsung ngikut. Ya itu anjing itu lah. Oh, berarti pesan Cak Tesi tadi, kalau bisa di dunia maya itu difilter ya yo, difilter dan didata, biar nggak ada orang-orang yang iseng dan provokatif gitu ya yo. Ya perlu saya sendiri ya provokatif, orang-orang provokatif dihilangi gitu ya. Karena Indonesia itu kan butuh perdamaian. Berita-berita hoax gitu anti. Kayak kemarin saya ikut acara di Polda netizen anti hoax lah itu. Saya kan ikut netizen juga, waktu saya diundang di sana anti hoax. Tapi biar kita tuh nggak bikin berita hoax. Orang sekarang kan apalagi di TikTok, pengen terkenal dikit. Oh ya rek, siapa ya kira-kira ya? Oh ya Pak Presiden aja. Nah, saya bikin video, wah presiden kayak gini,
Akhirnya saya kan ketangkap. Ya. Saya klarifikasi, saya mohon maaf, tapi saya kan sudah terkenal muka saya di Indonesia. Tapi kan saya kan nggak ditahan. Ya. Minta maaf aja, mohon maaf. Lagi viral itu ya. Ini saya hilaf, akhirnya kan saya dilepaskan. Nah, alhamdulillah muka udah terkenal kan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya orang salah, oh yo, aku Pak Presiden atau Pak Polisi atau ini itu. Lah akhirnya saya ditangkap. Set, kamu provokator, kamu bikin kegaduhan di dunia maya, kamu harus ditangkap, ditahan 1 tahun. Lah orang kan pasti jerah. Oh iya. Pasti kan mikir, wah gak wani-wani dunia maya rek, macam-macam rek. Kalau saya rasis dikit, saya provokator dikit, saya ketangkep langsung. Ini akun asliku soalnya. Lah orang kan mikir akhirnya. Nah, kalau misalnya nggak ada kayak gitu kan orang kan kepingin cari sensasi aja. Iya. Terus bikin kegaduhan di dunia maya. Apalagi sekarang TikTok itu kan lagi rame. Benar. Video gitu kan banyak. Jadi Cak Tesi sendiri, Cak Tesi ini kan orang berpengaruh ya di Surabaya ya berarti ya, karena kan pimpinannya bonek. Kalau ada orang-orang sing hoax, provokatif, piye Cak Tesi kan memberitahu dia? Caranya Cak Tesi piye? Nah kalau saya misalnya saya tahu IG-nya dia bikin status kayak provokatif gitu, ya. Saya DM, saya kasih tahu. Ojo mas, kok sama ketekel polisi, sama macam-macam kayak gini. Oh iya, saya tahu sendiri tak ada berita kayak gini, saya buat status kayak gini. Ya. Enggak aja saya kasih tahu teman saya loh. Jangan, kalau belum tahu sendiri jangan mas. Dia siap-siap ya, mohon maaf. Banyak kayak gitu ya. Banyak. Oh, berarti lumayan pengaruh ya saya. Anak-anak di kanan ini dibilangin lewat DM. Berarti ibaratnya preventif ya, persuasif lah. Oh, pernah nggak ngandani langsung umum ya nanggone bonek-bonek pakai ojo ini pernah. Jadi kalau saya tiap acara kopdar, diundang acara ulang tahun, tuh acara perkumpulan atau di tribun juga, saya sering ngasih tahu nggak usah lempar-lempar, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, orang tua menunggu di rumah, sering ngasih tahu terus biar benar-benar nggak ada korban. Kalau sampai misalnya ada korban sebelum pertandingan, ada korban yang meninggal kecelakaan atau apa, nanti di tribun saya kasih tahu, ayo dulur kita berdoa buat kita yang tadi jadi korban meninggal karena kecelakaan saat mau mendukung tim kebangsaan. Ayolah jangan sampai ada kayak gini lagi yang terakhir. Ya. Melihat bonek ini banyak anak muda ya. Menurut sampean anak muda sekarang dengan yang lalu, dengan adanya teknologi, lebih apik anak sekarang atau anak dulu ya? Gampang aturannya arek dia. Kalau biyen itu paling enak mas. Kalau dulu kan zamannya anak kecil atau di bawah kita lah, kita orang dewasa di bawah kita lah dikasih tahu kan, di Pak, mohon maaf Pak, nih langsung lari takut, dimarahi orang tuanya. Kayak saya dulu dimarahi orang tuanya. Ini saya takut. Ya karena kan banyak orang enggak. Kalau sekarang kan dimarahin tambah ngelawan. Kalau saya tetap dimarahi orang tua ya saya nurut. Nggak boleh ya nggak boleh. Tapi saya udah dewasa, udah mandiri, tetap saya patuh sama orang tua. Terutama orang tua, orang yang lebih dewasa dari saya lah, yang ngasih tahu ya saya ikutin. Berarti lebih parah sekarang ya? Ya sekarang tak lihat ini berani-berani anak-anak, nggak cewek, nggak cowok, nggak muda, nggak tua, sama aja. Apakah itu juga efek dari adanya digitalisasi ya? Ya mungkin itu karena kan saya lihatnya kan kayak misalnya ada berita anak mukulin orang tua, itu kan diupload di dunia maya, orang kan lihat, hari ini rek kenderek ambil orang tua berani sama orang tua berani. Tapi kalau kita punya pikiran dewasa, wah salah nah ini. Tapi kalau kita punya pikiran kecil, iya yo, sebenarnya aku ini tak kayak gini aja aku lah, kayak gitu. Emang semuanya kan dilihat dari dunia maya. Sekarang apa-apa diupload, ada orang kayak gini diupload, ada orang kayak gini diupload. Berarti kan akhirnya orang mikir, misalnya kayak ada orang pencurian, perampokan, maling tuh kayak gini ya caranya kalau ngambil ya. Ngerampok tuh kayak gini ya. Akhirnya kan dia nyoba. Jadi belajar malahnya. Tawuran tuh kayak gini ya. Gangster tuh jadinya kayak gini ya. Nah, akhirnya mencoba. Iya. Apa sih Cak batasan-batasan sih nggak oleh di-share nanggone di dunia maya menurut sampean Cak?
Ya kalau menurut saya pertama seperti kayak ada orang kecelakaan, bener lah itu emang kecelakaan itu perlu diupload karena informasi biar ngasih tahu yang lainnya sampai ada keluarganya. Ya nggak apa-apa silakan. Ini ada kecelakaan di Rungkut depan UPN si A sama si B. Oh ya udah cukup gitu aja. Dilihatin plat nomornya sama plat nomornya cukup. Jangan korbannya yang difoto, korbannya di video, mukanya hancur semua, ada yang kakinya keplindes, ada yang badannya habis di video kan kita kan jadi miris gitu. Itu habis itu kayak ada orang bertengkar, orang keributan, nggak bilang tambah di video. Kurek tukaran rek, seru rek. Konten. Seru rek lah kan kayak gitu. Harusnya kan jangan. Ya nggak apa-apa di videonya dikasihkan ke temennya. Yang ini turun mengelang. Udah jangan ribut lah kan gitu harusnya. Tadi itu yang batasan-batasannya ya. Komen ya. Komen. Ya kalau komen kan emang orang ini berani karena kan emang nggak tahu gitu loh. Jadi misalnya saya komeni sampean, IG-nya sampean orang terkenal, sampean tak komeni, tapi aku nggak terkenal, saya orang biasa. Saya IG-nya tertutup, namanya nggak jelas, misalnya nama IG saya motor gitu, tapi kan nggak tahu motor ini siapa, alamatnya mana kan nggak tahu. Habis itu saya komen ke sampean, wah anjing kamu ini. Nah, akhirnya kan saya marah. Sampai marah, siapa orang ini? Tapi kan nggak tahu siapa orang ini kan gitu. Banyak kan gitu aja. Iya pasti. Iya, menghadapi anak kayak gitu tuh apa ya? Iya, kita cuekin. Dulu saya lawan dulu. Saya DM, saya ajak ketemuan. Ya dia tambah nantang. Akhirnya ketemu ya orangnya nggak ada. Nah, dari situ saya baru tahu. Oh, mulai 2011, 12, 13, 14, 15, 16. 17 sampai terakhir 18 baru saya 18 19 baru saya ketemu sama Gus, ketemu sama Habib dikasih tahu. Dari situ saya akhirnya sadar, oh ya buat apa sih orang ini nggak jelas, orang ini nggak kenal. Kalau saya marah terus sama orang ini percuma, ini akun-akun palsu kan gitu. Malah terpancing ya. Sama saya yang jelek, biarin aja lah, saya blokir. Ada lagi orang DM, tak blokir, nggak perlu tak lawan, ngapain dilawan? Kalau ada mukanya sampai yang misuya harus saya marah. Tahu kamu tak cariin kamu, soalnya kamu kan kenal. Ya. Berarti banyak orang yang memanfaatkan KTC sebagai orang yang terkenal untuk sakar PDW ya. Sakar PDW ngomen. Ya itu ujaran kebencian, hate speech ya. Dan juga suka ngambil statusnya orang, foto-fotonya orang, videonya orang. Misalnya kalau sampean, tak cukup video mau tak kayak video sampai nantang uang lah, akhirnya kan uang kan mikir ini kurang ajar ya, yang dicari kan sampean bukan saya yang upload. Karena kan nggak tahu sampean nggak tahu saya, habis itu yang upload semua di Indonesia nggak tahu saya, tapi tahunya muka sampean yang tak upload kan gitu, berarti kan sampean yang kena. Yang juga banyak juga status juga nanti di screenshot statusnya dibuat status, hanya dilihat orang loh. Ono jenenge Pak Iki, berarti sehingga status lah kan gitu. Seperti dulu zamannya almarhum Mas Joner, dia bikin status habis itu sama Nana disut dibuat status, sayanya kan nyebar kemana-mana. Ya kena sih. Jadi korban kan yang punya status pertama. Iya banyak dan menurut sampean berarti ojo lah ya, ojo koyo ngono lah ya. Iya. Jadi memang teknologi itu pengaruhnya besar, apalagi untuk perkembangan moral bangsa. Nah, Cak Tesi, pesan sampai nopo Cak kayak arek Cak, ben anak-anak ini supaya memanfaatkan teknologi ini dengan benar, tidak asal-asalan Cak. Apa Cak? Pesan sampai aja. Oke lah. Oke dulur, mohon maaf bila ada kata-kataku yang salah, saya mohon maaf dulu sebesar-besarnya. Tapi gini, ayolah bersifat dewasa biarpun kamu masih kecil, jangan sampai mainan dunia maya yang nggak jelas, jangan provokator, jangan provokasi, jangan membuat yang kegaduhan dan membuat berita hoax. Kalau bisa gunakan media sosialmu dengan baik. Kamu bikin status mau kemana, mau nonton pertandingan, ada sholawatan, ada perkumpulan, nah itu aja cukup, jangan sampai macam-macam. Nanti takutnya kamu punya IG dibuat macam-macam, punya Facebook dibuat macam-macam, tahu namamu, tahu fotomu,
akhirnya di screenshot orang, dilaporkan pihak wajib, akhirnya kamu ketangkap, kasihan kamu juga dan orang tua. Gitu. Oke. Nah, itu loh sahabat Bang Muha dimanapun. Nah, itu pesan dari salah satu pimpinan supporter. Nah, semoga juga dari sini supporter-supporter juga melihat ini dan juga bisa menjadi awal mula perdamaian dan persatuan Indonesia ya. Karena tadi penting banget menggunakan sosial media itu yang benar. Oke, Reo. Oke, kawan-kawan, tetap stay tune di channelnya Bang Muha. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di Bang Muha dan juga Cak Tesi YouTube. Ya, nanti bisa dilihat di YouTube Cak Tesi di bawah ini. Oke ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang perkembangan dunia media untuk anak-anak muda. Sampai ketemu di video Bang Muha selanjutnya. See you.